Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi amarna bis-shalah faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus mendalami ilmu Allah ini, sekaligus dengan harapan bahwa setiap amal kita, setiap ibadah kita ini dengan ilmu kita amalkan. Karena syarat sebuah ibadah itu Allah terima dengan ilmu diamalkan. Dan malam hari ini saya pikir membahas tentang khutbah Jumat itu perlu. Kenapa perlu? Yang pertama, khutbah Jumat merupakan syarat sah Jumat. Yang kedua, menengok kondisi Masjid Yonzipur ini, bukan karena jauh tempatnya, namun akses menuju masjid ini agak sulit. Kalau dulu gampang, membedakan kalau musim panas pasti berdebu, kalau musim hujan pasti basah, berlumpur. Namun hari ini hampir sama hari ini, musim kemarau, musim panas, naik ke Zipur pasti berdebu dan pasti berlumpur. Kenapa demikian? Sepanjang jalan dari Simpang Umardian sampai ke Zipur, kita akan jumpa dengan Puso, kita akan jumpa dengan Hercules. Mau kita potong, kita kalah gede. Enggak, kita potong kena asapnya. Maka jikalau nanti khotib enggak datang, syukur-syukur nih komandan ada anggota yang siap jadi khotib. Kalau anggota enggak ada di khotib, mungkin komandannya jadi khotib. Maka malam hari kita kaji ini tentang khutbah Jumat. Kalau menghafal materi mungkin ada di buku-buku khutbah, menghafal mungkin bagaimana mukadimahnya, apa bacaannya, doa-doanya, ada di buku khutbah Jumat. Namun kita kaji ini syarat sah khutbah dan sekaligus rukun khutbah. Kalau seandainya semuanya nggak bisa khutbah, yang ketiga berarti ini jadi pengamat. Biasanya pengamat itu lebih pintar ketimbang khotibnya. Contoh ini pengamat bola. Rata-rata ini pengamat nggak bisa main bola. Namun kalau ngomong bolanya jagonya. Nah, minimalnya malam hari ini kita kaji ini. Kalau enggak, nanti jadi khotibnya. Itu yang kedua ini jadi pengamatnya. Tahu sah enggaknya khutbah Jumatnya. Ya, saya mulai. Semua ulama sepakat dan semua mazhab sepakat bahwa khutbah Jumat itu syarat sah Jumat. Kalau khutbahnya enggak sah, dipastikan bahwa Jumatnya pun juga enggak sah. Maka syarat yang pertama, khutbah Jumat, khatib itu berdiri. Khatib menyampaikan khutbahnya dan khatib itu berdiri. Namun jikalau mau khatibnya yang mampu cuman dia, udah uzur. Ya mungkin umurnya 80-an lebih mungkin. Itu kalau di Jawa itu dia khatibnya tiap Jumat itu sama orangnya, imam masjid. Beberapa masjid Jawa Timur itu seperti dia kerajaan turun-temurun.
Jadi ayahnya imam masjid, nanti anaknya begitu juga. Yang khatib tiap Jumat, ya imam masjid. Nah kalau uzur ini boleh dengan duduk. Namun karena kondisinya nggak mungkin berdiri. Namanya umumnya yang kuat masih khatibnya, masih muda dia, maka syarat sahnya itu adalah berdiri. Kenapa? Hadis dari Jabir bin Samrah itu menyampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan khutbah. Setiap khutbah beliau berdiri. Yang kedua, khutbah Jumat harus disampaikan sebelum sembahyang Jumat. Enggak boleh khutbah Jumat ini sembahyang dulu 2 rakaat, sembahyang Jumat baru khutbah. Itu sama dengan khutbah istisqa, khutbah Idul Aid, Idul Fitri, Idul Adha. Karena itu khutbah bukan syarat sahnya sembahyang Id. Namun syarat yang kedua ini khutbahnya mesti disampaikan ini sebelum sembahyang Jumat. Dan ini sepakati oleh semua ulama juga tanpa khilaf. Yang ketiga, khatibnya itu suci, baik dari hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Kalau seandainya khatib tahu bahwa dia junub, lupa mandi wajib tadi, ketika menyampaikan khutbahnya, maka dia turun ganti khatib. Yang masalah lagi ini, pengganti khatib nggak ada. Makanya ini kita siapkan siapa pengganti khatib, minimalnya BKM, Badan Kemakmuran Masjid Ansipur, siap menggantikan khatib. Atau nanti jikalau khatib menyampaikan khutbahnya batuk dia langsung meninggal, maka tampil ini khatib kedua menggantikan khatib yang berhalangan. Ya, yang keempat, khatib juga mesti ini menutup aurat. Tidak umum terjadi. Seterusnya, yang kelima, khutbah pastikan disampaikan di waktu zuhur. Atau begini, menyikapi khilafiyah. Kalau kita tengok hari ini, itu ada beberapa model khutbah Jumat. Ada model pertama itu seperti kita menyampaikan khutbah, barakallah, duduk, khutbah kedua, habis. Model kedua, khutbah dulu dia, sebelum duduk, khatib ini kembali mengulang rukun-rukun khutbah. Baru duduk, dan berdiri lagi. Ada mengatakan bahwa khutbah itu mesti dengan bahasa Arab. Boleh kalau khutbah dengan bahasa Arab, khatib mampu bahasa Arab. Yang masalah adalah sunnah khutbah itu dipahami oleh jamaah. Karena khutbah menyampaikan wasiat takwa. Kalau saya insya Allah mampu menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, masalahnya jamaahnya mampu memahami. Maka dalam mazhab pendapat Ibnu Taimiyah itu diamalkan di Turki, ceramahnya sebelum Jumat. Misalnya Jumat jam 12:30. Ini ceramah dimulai jam 11:30. Ceramah dulu panjang lebar, masuk waktu Jumat, penceramah menutup ceramahnya, naik mimbar dia, muazin, dan khutbah hanya membaca rukun-rukun khutbah. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, keluar dari khilafiyah. Sebagian pendapat Asy-Syafi'iyah, enggak semua juga, mengatakan bahwa mesti berbahasa Arab. Khutbah itu syarat sahnya itu bahasa Arab. Ini pendapat sebagian kalangan Asy-Syafi'iyah. Namun dalam kalangan Hanafi, dalam mazhab Hanafi, sampaikan dengan bahasa kaum itu. Oh ini orang Aceh, sampaikan bahasa Aceh.
Oh ini orang Jawa, sampaikan bahasa Jawa. Oh ini orang Minang, sampaikan bahasa Minang. Supaya apa? Jamaah mudah memahami yang disampaikan oleh khatib. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i itu syarat menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab. Dalam mazhab Hambali, rukun-rukunnya bahasa Arab. Selain rukun, pakai bahasa kaumnya. Artinya bahwa ini pendapat. Ini pendapat, namun semua sepakat bahwa khutbah itu disampaikan sebaik-baik mungkin dengan bahasa yang jelas, yang dapat dipahami oleh jamaah. Ini semua sepakat sunnahnya. Maka tadi, kenapa muncul setelah orang menyampaikan khutbahnya sebelum dia duduk, kembali membaca rukun-rukun khutbah. Ini anggapan bahwa khutbah itu mesti disampaikan dalam bahasa Arab. Walaupun tadi yang mengulang-ulang khutbah itu nggak paham juga bahasa Arab. Ini masalahnya. Namun yang kita ambil yang kuat, yang umum adalah sampaikan khutbah dengan bahasa kaum itu. Namun dengan tidak meninggalkan rukun-rukun khutbah. Pertanyaannya, mana saja rukun khutbah yang disepakati oleh semua mazhab? Itu 4. Namun dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i 5. Yang pertama itu khatib membaca alhamdulillah. Mukadimahnya itu alhamdulillahirabbil alamin. Boleh nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Istilah pilihan ini, namun diawali dengan alhamdulillah. Itu banyak hadis menjelaskan, setiap penyampaian tanpa alhamdulillah itu enggak sah. Namun setelah alhamdulillah ini, silakan gunakan kosakata atau pembukaan, terserah khatibnya. Namun diawal dengan alhamdulillah. Contoh, alhamdulillahilladzi. Biasanya ini khatib di sini ini akan ambil dia materi yang akan disampaikan dalam khutbah itu. Misal, khatib menyampaikan tentang kemunafikan, an-nifaq. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi nahana 'anil nifaq. Atau khatib menyampaikan tentang sembahyang, salat. Kan dia baca alhamdulillahilladzi amarana bis shalah. Namun tetap diawali dengan alhamdulillah. Yang kedua, rukunnya juga adalah as-salatu ala nabi. Salawat ke Nabi. Boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh kita bacakan juga tadi ini as-salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Lantas bagaimana menggunakan kata sayyidina? Ini jadi beberapa perdebatan juga di beberapa kalangan. Ada mengatakan itu orang yang nggak boleh mengatakan sayyidina itu nggak menghormati Nabi. Namun begini, ketika para sahabat bertanya, sahabat diperintahkan ini untuk bersalawat ke Nabi. Makna sesungguhnya salawat ke Nabi itu adalah berdoa ke Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallim alaik. Kami sahabat ini bagaimana bersalawat kepada engkau? Nabi menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Artinya Nabi enggak mengajarkan sahabat menggunakan kata sayyiduna. Terus seorang A'rabi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anta sayyiduna. Ya Rasul, engkau Tuhan kami. Nabi tegas menjawab, lastu sayyidaka, Allahu sayyiduna. Saya bukan Tuhan kamu, namun Allah lah Tuhan kita. Nabi melarang. Kan Nabi ini enggak sama kayak kita.
Kita ini kan suka dipuji. Secara umum kita ini suka dipuji. Nabi nggak suka dipuji. Itu bunyi hadis. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa sebelum dia wafat mengucapkan kata la ilaha illallah, maka masuk surga. Kalau Nabi mau, tinggal menambahkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi nggak menambahkan. Kalau Nabi mau nih, nama dia dikenang semua orang, dibaca semua orang, Nabi tinggal tambahkan hadis ini wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi nggak menambahkan. Maka nanti orang yang sekarat, bacakan dia lakinu mautakum bi kalimah la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah, nggak payah tambah wa anna Muhammad Rasulullah. Contoh Nabi nggak mau dikenang, nggak mau dipuji. Namun dalam kitab beberapa kitab Asy-Syafi'iyah pendapat, contoh dalam kitab Fathul Mu'in. Pertama, kitab ini menjelaskan bagaimana selawat seperti tadi, tanpa menggunakan sayyiduna. Namun bahasa kitab ya juzu, ini bahasa kitab Fathul Mu'in, boleh menambahkan dengan sayyiduna. Dalam kitab Al-Bajuri menambahkan wala ba'sa, nggak apa-apa. Secara bahasa hukum boleh, nggak apa-apa, tidak ada konsekuensi hukum. Namun kalau bahasanya disunatkan, ada pahalanya. Disunahkan membaca, ada pahalanya. Namun ini nggak apa-apa. Atau iya juz. Maka saya ambil pendapat yang tengah begini. Dalam beberapa hal yang pokok, contoh sembahyang ketika tasyahud akhir, atau hal yang pokok juga khutbah Jumat, nggak usah pakai sayyiduna. Namun dalam bahasa lainnya ceramah umum mungkin, nyampaikan mukadimah, berdoa mungkin silakan. Namun hal yang pokok tadi, sembahyang, khutbah Jumat, hindari menggunakan kata sayyiduna. Pengarang kitab 4 Mazhab Wahbah Zuhaili itu mengatakan begini. Saya, kata dia, sejak kecil sampai umur 40 tahun sembahyangnya menggunakan kata sayyiduna dalam salawat tadi, tasyahud akhir. Namun setelah Wahbah mengkaji hadisnya, mengkaji hukum itu, kata beliau, sejak itu saya tinggalkan kata sayyid. Ini pendapat pengarang kitab Fikih 4 Mazhab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Maka saya ambil langkah yang tengah ini. Saya mengatakan bahwa nggak boleh mengucapkan kata sayyiduna, namun yang saya larang adalah membaca kata sayyid itu di hal-hal yang pokok seperti sholat, seperti khutbah Jumat. Namun yang lain silakan. Oh, kita berdoa, silakan. Oh, ini kita ceramah umum, silakan. Namun hal yang pokok tadi ini tidak. Kenapa Nabi nggak mengajarkan demikian? Karena sahabat langsung bertanya, bagaimana Rasulullah kami bersalawat kepada engkau? Nabi menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ini tadi ketika rukun yang kedua ini membaca as-salatu ala Nabi. Yang rukun yang ketiga adalah membaca ayat Al-Quran. Yang menjadi khilafiyah, apakah kedua-dua khutbah atau satu saja? Sebagian pendapat bahwa cukup satu khutbah saja. Sebagian pendapat lagi bahwa dua-dua khutbah. Nah, mungkin lebih amannya khatib ini yang banyak hafal ayat, ambil jadi dua khutbah. Ini keluar dari khilafiyah. Maknanya bahwa ketika khatib membaca ayat Al-Quran satu ayat saja di khutbah yang pertama sudah sah khutbahnya. Namun membaca ayat di kedua khutbah ini keluar dari khilafiyah. Dianjurkan. Terus yang keempat itu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Ketika khatib membacakan ayat,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu sudah mewakili dua rukun, satu ayat Al-Quran, satu lagi wasiat takwa. Ini 4 rukun disepakati oleh semua mazhab dan semua ulama. Rukun yang kelima dalam mazhab Syafi'i adalah berdoa. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dalam mazhab Hambali ini sunnah, bukan rukun. Dalam mazhab Syafi'i ini rukun. Lantas apa beda konsekuensinya? Kalau dikatakan dia ini rukun, maka jamaah nggak boleh ribut ketika khatibnya berdoa. Apa ributnya? Amin, amin, kan ribut. Kalau dia doa itu sunat dalam mazhab Hambali, maka makmum boleh. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat, amin. Dan seterusnya, jamaah boleh mengaminkan. Ketika jamaah mengaminkan, ikut mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, itu berdoa bukan rukun, namun dia sunat. Maka ini 5 dalam Syafi'i tadi, doa terakhir, 4 dalam 3 mazhab, ini menjadi rukun khutbah Jumat. Maka saya pikir yang biasa menyampaikan ceramah atau tausiah, tinggal ini membentuk kebiasaan saja ini. Biasakan, yang nggak tinggal yang 5 hal ini. Tadi alhamdulillahnya, as-salatu ala nabi, dan terus membaca ayat Al-Quran, terus wasiat takwa. Dan doa ini nggak mesti doanya yang Allahumma fil muslimat, boleh ganti lain yang kita hafal. Misalnya Rabbana inna zalamna anfusana, boleh, itu kan doa juga. Atau doa lain, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairun fihi, boleh. Yang nggak boleh pakai bahasa kitanya di khutbah Jumat. Ini tadi yang menjadi rukun. Silakan yang mau bertanya. Namun sebelum itu, saya sambung sedikit ini sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbahnya itu disampaikan di atas mimbar. Maka kalau itu masjid, tandanya masjid beda dengan menasah, atau masjid dengan surau, atau masjid dengan langgar. Di langgar, di menasah, di surau nggak ada mimbar. Namun di masjid ada mimbar. Kenapa? Karena khatib disunahkan menyampaikan khutbahnya itu di atas mimbar. Kalau ikut mimbar ala Rasulullah, 3 tangga. 3 tangga, dan tangganya di depan, enggak di samping. Namun apakah mimbar kita ini sunnah? Perintahnya adalah sampaikan khutbah itu di atas mimbar. Kalau mimbarnya enggak ada, cari meja, taruh meja, khatib menyampaikan khutbah di atas meja. Itu boleh. Tempatnya lebih tinggi ketimbang jamaah. Jamaah ribut nanti, itu masjidnya, mimbarnya enggak sunnah. Kenapa Ustaz? Tengok aja. Tangga 1 cuma, enggak 3 tangganya, enggak sunnah. Enggak maulah sebenarnya situ. Ini kalau enggak ada mimbar, ambil meja kayak begini, lebih tinggi ketimbang jamaah, itu sudah sah menyampaikan khutbahnya. Jadi enggak mesti mencari mimbarnya 3, anak tangganya, depan anak tangganya, yang samping enggak sah. Kajiannya bahwa Rasul bahkan menyampaikan khutbah pertama-tamanya itu di samping pohon kurma. Tempatnya lebih tinggi, enggak mimbar begini juga. Yang kedua adalah khatib naik mimbar atau tempat yang lebih tinggi, menyampaikan salam, assalamualaikum, menghadap ke jamaah. Itu sunnah. Jadi masuk dia naik ke mimbar, nengok jamaah, sampaikan
assalamualaikum, saya jemaah menjawab, khatibnya duduk, baru azan dimulai. Inilah hadis dari Sa'id bin Yazid mengatakan, an-nida'u fil jum'ah indama jalasal khatib. Azan Jumat itu pertama adalah ketika khatibnya duduk, baru muazzinnya azan. Artinya kalau begitu, makruh ini khatib dengan muazzin barengan. Khatib assalamualaikum, azan Allahu Akbar, ini makruh. Kenapa makruh? Jamaah bingung, mau jawab yang mana? Mau jawab sama salamnya khatib atau menjawab Allahu Akbarnya ini. Nah sunnahnya khatib assalamualaikum, bila duduk, baru muazzin azan. Ini berlaku azan tadi di masa Rasulullah, masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar. Nah Khalifah Utsman baru azan 2 kali karena banyaknya orang. Ya, setelah itu sunnah juga khutbah Jumat ini, khatib berdiri menyampaikan khutbahnya, al-wuquf ala minbar. Seterusnya, nah ini yang sering ribut juga, itu khatib pegang tongkat atau tidak. Ini kitab Asy-Syafi'i, judulnya dia Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kalau Indonesianya kata arti terjemahkan judul kitab ini, dasar-dasar fikih Syafi'i. Dalam kitab ini diawali di alinea ketiga, wa alal khatib ay ya'tamida ala saifin. Sunnahnya ini khatib bukan pegang tongkat dulu nih, pedang. Kalau nggak ada pedang, ala romhin, tombak. Nggak ada juga ala kausin, busur panah. Kalau nggak ada pedang, nggak ada tombak, nggak ada busur panah, boleh kayu atau tongkat. Nah, pedang itu ataupun pedang, tombak, busur panah atau kayu tadi dipegang di tangan sebelah kiri. Tangan kanannya di atas mimbar. Namun alinea selanjutnya menjelaskan, fa illam yajid saifan, kalau nggak dapat pedang. Ini khatib mana pergi bawa pedang nih. Jadi pas ada razia senjata tajam, khatib ketahan. Nggak nyampe ke Sipur lagi khatibnya. Kemana ketahan sama polisi ini? Ada razia nih. Kenapa khatib bawa pedang? Nah, fa illam yajid saifan, nggak dapat pedangnya, nggak dapat juga tombaknya, nggak dapat busur panahnya, nggak ada tongkatnya, maka khatib letakkan tangannya di atas mimbar. Ini ada selanjutnya, itu pun juga sah. Makanya makna hakiki ketika khatib pegang tongkat atau pedang tombak tadi, yang kanannya di atas mimbar, ketika menyampaikan khutbah tangannya nggak main-main. Ini beda antara ceramah dengan khutbah Jumat. Dalam ceramah khatib tangannya lincah boleh, yang di sana, yang di sini boleh, tangannya begitu. Namun kalau khatib Jumat, tangannya di atas mimbar. Dan sunnah lagi, cara pandangnya khatib cukup ke depan saja. Ke ceramah enggak semuanya, yang di sana, assalamualaikum gitu kan, hai gitu kan, itu boleh. Kalau ceramah, namun khutbah Jumat pandangannya ke depan. Bukan makna juga bahwa khatib menengok semuanya enggak sah khutbahnya. Namun sunnahnya tadi khatib menghadap ke depan, enggak tengok kanan, enggak tengok kiri. Maka ini tadi kajiannya, apakah sah enggak pakai tongkat? Sah. Namun terus khatibnya lincah banget, tangannya main, sah enggak usah? Khutbahnya sah juga. Namun gerakan khatib yang melebihi batas itu makruh. Kalau begitu ada batasan enggak usah? Sejauh mana gerakan tangan khatib itu ketika menyampaikan khutbah? Batasannya khatib, Rasul contohkan ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi angkat tangan beliau. Artinya kalau angkat tangan 1 aja boleh.
Rukun pertama, ini boleh. Rukun kedua, boleh. Rukun ketiga, kasih tangan cuma. Namun kalau tangan udah, main-mainnya kayak sweeper mobil, kalau hujan, ya gitu kan, sweeper mobil, ya udahlah, ini makruh. Ini batasannya. Ya, selanjutnya, yang menjadi sunnah Jumat juga adalah, ini seandainya nanti kita ini kebetulan menjadi khatib, maka sunnahnya adalah sembahyang Jumat itu lebih panjang ketimbang khutbah Jumat. Memang tidak ada batasan waktu berapa menit menyampaikan khutbah itu. Namun hadis dari Ibnu Umar itu menjelaskan bahwa bunyi hadisnya, qasru khutbati rajulin, pendeknya khutbah khatib, ma'innatun ala fikhin, tanda bahwa orang itu paham. Terus sambungan hadis, faqasirul khutbah, perpendeklah khutbahnya, wa tawwilu as-shalah, perpanjanglah salatnya. Maka bagi imam di hari Jumat itu sunnah rakaat pertama membaca surah Al-Jum'ah, rakaat kedua membaca Al-Munafiqun. Mungkin di Zipuri masalahnya bukan imamnya, makmumnya ini. Alah nih imam baca lagi nih Al-Jum'ah, panjang banget. Ini masalahnya. Dan sunnahnya ini, imam di hari Jumat itu bacanya dia adalah surah Al-Jum'ah, panjang memang 3 halaman. Rakaat kedua 3 halaman juga. Padahal anggota terlatih berdiri lama padahal. Namun tadi karena khatibnya ikut sunnah tadi, habis ini khatib dicaci maki ini. Tapi imam jangan susah, jangan bersedih. Semakin banyak yang mencaci, semakin banyak pahalanya. Karena kan pindah pahalanya dia. Kita ngomongin orang, pahala sembahyangnya pindah ke orang itu. Maka kemarin abang saya datang ke sini. Jadi minggu kemarin adik saya nikah di Masjid Oman. Abang saya ikut jamaah tabligh memang dari Batam beliau. Apa kata beliau? Nanti ini kalau meninggal Bapak Jokowi ini pasti masuk surga beliau. Kenapa? Saya bilang. Saya terkejut. Ungkapan abang saya. Kalau Pak Jokowi meninggal pasti masuk surga. Kenapa? Lihat aja hari ini. Hampir semua tempat bicarain Jokowi. Kata abang saya. Yang sana, yang di kedai kopi semua bicarain Jokowi. Maka ini masuk surga Jokowi ini. Saya senyum. Maka tadi ini, yang jadi imam nanti jangan berkecil hati kalau banyak yang ngomongin. Panjang banget. Nah, namun sunnahnya berjamaah adalah imam menengok kondisi makmumnya. Belakangnya itu ada yang tua, ada yang sakit, ada yang sibuk. Sunnah pertama tadi betul. Imam Jumat, rakaat pertama Al-Jum'ah, kedua Al-Munafiqun. Namun sunnah yang kedua lagi ini, imam nengok kondisi makmumnya. Udah bapak, udah tua. Kalau begitu itu ukurannya. Yang tua tadi. Namun walaupun boleh pendek-pendek, jangan sampai setiap waktu Al-Ikhlas terus. Ini masalah juga. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas juga. Ini masalah juga. Maka ini kalau sunnahnya tadi rakaat pertama Jumat itu adalah Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Dalam hadis yang lain rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Bukan bermakna bahwa memilih Al-Kafirun atau memilih Quluhu Al-Ikhlas nggak boleh, boleh juga. Karena dia minimal dalam sembahyang itu kita baca 3 ayat. Karena ada surat yang dia 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Seterusnya, ini 3 ayat ini itu minimal. Maka kalau orang baca Yasin, Allahu Akbar, ini pelit banget. Atau Wadduha, Allahu Akbar, ini pelit banget. Gak cukup 3 ayat. Ini batas minimal tadi ini 3 ayat. Iya. Tanggung ini sebelum saya pindah ke pertanyaan.
Sedikit lagi, hal yang sunnah juga, apakah imam dan khatib di hari Jumat itu satu orang? Ada pendapat beberapa tempat, khatib Jumat, imam mesti satu, nggak boleh lain orang. Kenapa? Dalilnya Rasulullah nggak pernah. Beliau khutbah, imamnya sahabat. Ini dikaji dalam kitab Fiqh Sunnah punya Syekh Sabi. Kenapa tidak ada kita temukan riwayat masa Rasulullah itu ada lain orangnya antara khatib dengan imam? Saya temukan Rasul menjadi khatib, Rasul menjadi imam. Masalahnya kata saya bin Sabit, tidak ada sahabat yang berani menjadi imam kalau ada Rasul. Sahabat nggak berani jadi khatib kalau ada Rasulullah, kecuali sahabat itu diperintahkan jadi imam. Dan bahkan sekaliber Abu Bakar Siddiq, Rasulullah, ya Abu Bakar, anta umman nas, kamu mimpin jamaah. Abu Bakar menolak. Kenapa? Rasul masih hidup. Rasulullah, ya Abu Bakar, saya sakit. Maka menurut riwayat, Rasul meninggal hari Senin, itu Abu Bakar mulai mimpin jamaah di masjid sejak malam Jumat atau Kamis malam. Jadi Kamis malam, Jumatnya, Sabtunya full, Minggunya full, nah Seninnya full. Namun pagi itu di subuh Nabi masih sembahyang subuh berjamaah. Nabi ditunggu jamaah di masjid subuh itu. Bilal bolak-balik setelah azan menunggu Nabi. Akhirnya sepupu Nabi Fudail bin Abbas atau abang dari Ibnu Abbas, terus Ali bin Abi Thalib memapah Nabi ke masjid. Artinya bahwa ini, mumpung ada sedikit waktu ini, Rasul sampai akhir hayat beliau masih sembahyang jamaah. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud itu menyampaikan, apa kata Rasulullah? Qala Nabi, innallaha syara'a ala nabiyyikum sunanal huda. Allah mensyariatkan sunnah-sunnah petunjuk bagi nabi kalian. Lau taraktum sunnata nabiyyikum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, ladallaltum, kalian sesat. Fa innahunna, sembahyang jamaah 5 waktu itu merupakan sunanul huda, sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan. Sambungan hadis, walau sholaitum fi buyutikum la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau kalian sembahyang berjamaah di rumah masing-masing, ketika azan berkumandang, kepala keluarga panggil istrinya, panggil anak-anaknya, dirikan jamaah. Pandangan manusia baik sekali. Bagus sekali Bapak itu. Setiap azan dia panggil istrinya, dia panggil anak-anaknya, dirikan jamaah. Pandangan manusia bagus sekali. Bapak itu mengamalkan agamanya. Namun hadis ini mencela. Walau sholaitum fi buyutikum, kalau kalian berjamaah di rumah kalian, la taraktum sunnata nabiyikum, kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma ra'ayna fi ahdina man yatakhallafu anha, kami sahabat nggak pernah meninggalkan jamaah. Yang sangat menohok, sambungan hadis, wa man yatakhallafu anha, barang siapa yang meninggalkan jamaah, lafaz hadis, munafikun ma'lumun nifak, itulah orang munafik yang tulen munafiknya. Kajian hadis, kajian ayat, munafik bukan hanya bicara bohong, kalau janji enggak ditepati, dipercaya, melanggar amanah. Namun dalam hadis ini dijelaskan lagi, sifat orang munafik adalah dia
nggak mau berjamaah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang munafik di masa Nabi sembahyang jamaah asar, sembahyang jamaah maghrib, masih jamaah maghrib dan asar. Itu munafik. Nah kalau hari ini Ustadz, tengku, pengikut Nabi Muhammad nggak pernah jamaah, apa kita bilang? Ustadz juga. Di masa Nabi, orang munafik masih jamaah asar sama maghrib. Ini masa Nabi ini. Menyampaikan Abdullah bin Mas'ud. La ra'ayna fi ahdi Rasulillah wa ma yatakhallafu anha. Enggak pernah meninggalkan jamaah. Yang meninggalkan jamaah adalah munafikun ma'lumun nifaq. Orang munafik yang jelas munafiknya. Orang munafik saja masih asar berjamaah, maghrib berjamaah. Lantas ketika orang muslim gak pernah berjamaah, apa kita bilang? Apalagi gak sholat. Nauzubillah. Maka ini tadi yang diperintahkan menjaga sunnah Nabi. Sambungan hadis. Ini Allah berikan kemuliaan-kemuliaan bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Yang pertama, man yuhsinu at-tahur, barang siapa menyempurnakan sucinya, menyempurnakan wudunya, summa yahtu ilal masjid, melangkahkan kakinya ke masjid. Kata Allah, kullu khatwatin hasanah, setiap langkah kaki itu ke masjid Allah berikan kebaikan. 1 langkah 10 kebaikan, 10 langkah 100 kebaikan. Semakin jauh rumahnya dari masjid, ratusan ribuan kebaikan. Ini fadilah pertama. Ini dia belum sholat ini, belum sholat jamaah, baru melangkahkan kakinya Allah berikan kebaikan. Yang kedua, yarfa'u bihi darajat, Allah angkat derajatnya. Ini orang belum sembahyang jamaah, baru berangkat ke masjid, namun Allah angkat derajatnya. Wa yahfazuhul malaika, para malaikat menjaganya. Salatnya belum, namun malaikat dah jaga. Yang terakhir, wa yamhu bihi khotoyahu, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Inilah fadilah. Maka sebuah hadis katakan lagi, zalikumur ribat, itulah jihad. Maka hari ini perang melawan orang kafir yang harbi mungkin nggak ada lagi. Namun kita ini perintahkan untuk jihad. Di antara jihad hari ini adalah melangkahkan kakinya ke masjid. Di antara sifat orang-orang yang munafik juga adalah itu takhirus shalah, mengakhir-akhirkan salat. Seorang sahabat namanya Al-Ala bin Abdurrahman datang ke rumah Anas bin Malik. Ternyata Anas bin Malik dengan Nabi di Masjid Nabawi. Orang ini pergilah ke Masjid Nabawi. Nunggu Anas bin Malik duduk di luar Masjid Nabawi. Setelah Anas keluar, nengok sahabat-sahabat, nanya, "As-salaitum, apakah kalian udah sembahyang?" Kata orang ini, "Belum." "Belum sembahyang?" Kembali Anas bertanya, "Kenapa belum sembahyang?" "Kami asik nengok matahari, asik kami berbicara." Kata Anas, "Sekarang sholat." "Sekarang sholat." Kata Anas. Orang sembahyang. Qala Nabi bersabda, "Tilka sholatul munafik." Itulah sembahyangnya orang munafik. Maka yang hari ini maaf, tak kala azan berkumandang, lagi live ini bola, kita pilih bola, meninggalkan sembahyangnya. Lagi azan berkumandang ini kopi masih setengah gelas lagi ini, tanggung dibuang nih. Kita habiskan kopinya dulu, mundurkan sembahyangnya. Maaf lagi ini perokok. Pak azan, baru bakar rokok, saya dibuang bazir. Menghabiskan rokoknya dulu dan baru. Maka hadis mengatakan bahwa tilka salatul munafik, itulah sembahyangnya orang munafik.
Kata Ibnu Qayyim menjelaskan lagi bahwa fa innahu yangkuru kama naqal ghurab. Orang munafik tadi sengaja ini sembahyang subuhnya tak kala matahari terbit, sembahyang asarnya tak kala matahari tenggelam. Betul, ada hadis, man adraka raka'ah minaz zuhri faqad adraka zuhra. Yang mendapatkan satu rakaat, maknanya begini. Misal tadi ini waktu zuhur itu jam 12.30 sampai jam 3.45. Dia ambil zuhurnya itu jam 4, jam 3.40 atau mungkin 4.3. Dapat satu rakaat waktu zuhur. Nah, rakaat kedua azan untuk asar. Dianggap dia ini masih zuhur. Namun itu kata Ibnu Qayyim sembahyangnya orang munafik. Artinya bahwa orang-orang yang mengakhir-akhirkan sembahyang dianggap dia munafik. Lantas bagaimana orang yang nggak sembahyang? Ini kan masalah kita ya. Tengok dalam surah Maryam ayat 59. Itu Allah abadikan. Jauh-jauh hari Allah tahu nanti di suatu masa zaman orang banyak meninggalkan sholat. Bunyi ayat, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Nanti ada generasi pengganti, generasi Rasulullah, pengganti sahabat, pengganti tabi'in, pengganti tabi'ut tabi'in. Itu generasi ini adha'us shalah, melalaikan sholat. Mungkin inilah masa kita hari ini. Generasi melalaikan sholat. Namun sambungan ayat saufa yalqauna ghayya. Dalam kajian bahasa, kalau ada saufa itu pasti. Terus pasti, namun dia datang belakangan. Dalam ayat ini saufa pasti nanti. Yalqauna ghayya, orang-orang yang melalaikan sholat itu akan Allah tempatkan dalam goyah. Hampir semua tafsir menjelaskan, tafsir Jalalain, tafsir Tobari, tafsir Munir, makna goyah adalah wadun fi jahannam, lembah jahannam. Kalau begitu, orang-orang yang mengakhir-akhirkan sholat Allah tempatkan dalam lembah jahannam. Dalam tafsir Ibnu Katsir rinci dijelaskan ini makna goyah. Kata Ibnu Katsir, goyah huwa bi'run. Goyah itu kata Ibnu Katsir sebuah sumur. Fihi qaihun wadam, dalamnya itu darah dan nanah. Wa fihi khamsuna kharifa, kedalaman sumur itu 50 tahun ditempuh dengan jalan kaki. Makna bahwa ada sumur, dilemparkan batu di atasnya, batu ini akan sampai ke dasar sumur, perlu waktu dia 50 tahun. Inilah tempat orang yang lalai sembahyangnya, yang Allah abadikan dalam surah Maryam ayat 59. Saya tengok nanti. Nah, orang-orang yang lalai saja Allah hukum tadi dengan goyah. Bagaimana orang-orang yang tidak sholat? Kaum muslimin jamaah halaqah yang saya hormati, saya jawab malam hari ini. Dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi halaman 7, judulnya As-Shalah, Ibnu Qayyim mengambil pendapat Ibnu Abbas, menjelaskan bagaimana dosanya orang meninggalkan sholat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, man taraka subha, barang siapa meninggalkan sembahyang subuh, walahun naru salasina kharifa, orang ini Allah tempatkan dalam neraka selama 30 tahun. Yaumun finnar situna alfan fid dunya, satu hari neraka itu masanya 60 tahun dunia. Satu hari neraka 60 tahun dunia. Artinya bahwa tinggal sembahyang subuh ini 30 kali 60.000, 1.800 tahun dalam neraka. Kita hari ini penjara seminggu aja
minta ampun. Penjara dunia masih dikasih nasi, dikasih air, dikasih makanan, dikasih minuman. Neraka ditimpa pakai api, nggak kasih makan, kasih minum selama 30 tahun neraka atau 1800 tahun dunia. Itu baru subuh. Man taraka zuhra, yang meninggalkan sembahyang zuhur, faka'annama qatala alfa mu'minin, dosanya sama dengan orang membunuh 1000 orang muslim. Ini kalau zuhur enggak, dosanya sama, kita bunuh orang 1000 orang mukmin. Satu aja dosa besar, apalagi 1000. Man tarakal asra, yang meninggalkan sembahyang asar, dalam kitab itu saya baca, itsmuhu ka'annahu hadamal Ka'bah, dosanya sama dengan orang merusak Ka'bah. Rumah Allah Ka'bah, tengok Abraha, dia pakai gajah yang begitu besar menghancurkan Ka'bah. Datanglah ababil yang Allah abadikan dalam surah Al-Fil ini, alam tarokai, ini kan Al-Fil. Terus man tarakal maghrib, yang tidak sembahyang maghrib, maka annahu yazni biwalidi, orang itu sama dosanya anak berzina dengan orang tuanya. Dia laki-laki dengan ibunya, dia perempuan berzina dengan ayahnya. Itu dosanya. Man tarakal isya, yang enggak sembahyang isya, meninggalkan sembahyang isya, fa innallaha la yarda lahu dunya, Allah enggak rela orang itu tinggal dunia. Kalau Allah enggak rela tinggal di bumi Allah ini, cari bumi lain, ada enggak? Maka dipastikan bahwa orang yang enggak sholat sengsara. Maka Nabi wafat setelah waktu duha. Beliau panggillah anaknya Fatimah. Wasiat Nabi ke Fatimah, wahai Fatimah, ayah ini mau meninggal. Fatimah menangis. Yang kedua, ya Fatimah, di antara karib kerabat kita ini yang akan bergabung dengan ayah di surga, yang pertama adalah engkau. Fatimah senyum. Yang ketiga kata Nabi, ya Fatimah, sampaikan ke semua sahabat, ke semua kaum muslimin, hafizu ala salawat, jagalah sembahyang 5 waktu. Maka wasiat Nabi yang terakhir adalah jagalah sembahyang 5 waktu. Kenapa? Karena Nabi sayang umatnya. Nabi nggak tega nengok umat yang neraka. Ketika Abu Bakar setelah menjabat 2 tahun 3 bulan jadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad, sakit beliau ini selama 15 hari. Di hari yang ke-13 datanglah ini anaknya Aisyah, istri Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, tengok, kalau ada harta kaum muslimin yang ayah pakai selama ayah menjabat khalifah, ambil harta itu, pulangkan ke khalifah selanjutnya. Maka Aisyah mencarilah, didapatkan 1 ekor unta dan seorang budak. Dan 2 hal ini diserahkan ke Umar bin Khattab. Masuk lagi Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Abu Bakrin Ausi ini. Kata Salman, ya Abu Bakar, tolong berikan saya wasiat. Wasiat Abu Bakar ke Salman adalah, ya Salman, ihfad ala salawatil khamas, jagalah sembahyang 5 waktu. Bukan bermakna bahwa Salman gak sembahyang, namun Abu Bakar mengingatkan jangan sampai pernah meninggalkan sembahyang. Malam hari ini kaum muslimin yang berhadir, sampaikan wasiat ini ke istri-istrinya, sampaikan wasiat ini ke anak-anaknya, sampaikan wasiat ini ke semua kerabatnya. Jangan sampai pernah kita ini meninggalkan sembahyang. Yang tinggal subuh itu dosanya, apalagi ini nggak pernah sama sekali, berlipat-lipat lagi dosanya. Sekaya apapun kita hari ini, setinggi apapun jabatannya hari ini, yang nggak pernah sembahyang dijamin
sengsara hidupnya. Namun yang sembahyang tadi, apalagi berjamaah, langkah kakinya kebaikan, langkah kakinya dijaga oleh malaikat. Sampai hadir ke jamaah, Allah menjaganya. Semoga malam hari ini, dan mohon maaf ini pertanyaan enggak tiap malam hari ini, kita jawab di yang selanjutnya. Namun saya pikir ini lebih penting dari yang tanya. Insya Allah demikian adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.